Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Nadiatur Rohmah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai barisan Cauchy dan saya juga akan menjelaskan mengenai soal-soal yang harus diselesaikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real. Yang pertama di sini terdapat definisi dari barisan Cauchy. Barisan bilangan real Xn dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k epsilon elemen dari bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap m, n lebih dari k epsilon maka berlaku nilai mutlak xm dikurangi xn harus kurang dari epsilon. Di sini terdapat contoh 3.18. Kita akan membuktikan bahwa 1/n adalah barisan Cauchy. Maka di sini untuk setiap epsilon positif terdapat k epsilon elemen dari bilangan asli. Maka k epsilon itu lebih dari 1/epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap mn itu harus lebih dari sama dengan k epsilon. Maka berlaku nilai mutlak dari 1/m dikurangi 1/n harus kurang dari 1 per minimum dari m, n, kurang dari sama dengan 1 per k epsilon. Nilai dari k epsilon itu tadi lebih dari 1/epsilon. Berarti 1 per k epsilon kurang dari 1/1/epsilon. Itu sama dengan epsilon. Berarti di sini terbukti bahwa 1/n adalah barisan Cauchy. Di sini terdapat 3 soal yang harus diselesaikan. Soal yang pertama, dengan menggunakan definisi, tunjukkan n+1/n adalah barisan Cauchy. Berikut adalah penyelesaian untuk soal nomor 1. Nah, penyelesaian yang pertama itu kita harus memahami definisi dari barisan Cauchy itu sendiri, di mana definisinya itu berbunyi suatu barisan Xn dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n, sedemikian sehingga untuk setiap atau untuk semua mn lebih dari sama dengan n berlaku nilai mutlak xm dikurangi xn harus kurang dari epsilon. Nah, dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa jarak antara dua suku manapun dalam barisan akan semakin kecil dan mendekati 0 ketika indeks n dan m itu semakin besar. Lalu setelah kita memahami definisi barisan Cauchy, langkah yang kedua itu kita mengaplikasikan definisi pada soal. Dalam soal, barisan adalah n+1/n. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan n. Sedemikian sehingga nilai mutlak m+1/m dikurangi n+1/n sama dengan hasilnya itu m dibagi m itu kan habis, berarti nilai mutlak dari 1 ditambah tadi sisanya itu adalah 1/m dikurangi n dibagi n berarti 1 ditambah 1/n itu harus kurang dari epsilon, dimana untuk semua mn lebih dari sama dengan n. Lalu langkah yang ketiga itu kita harus menyederhanakan pertidaksamaan yang
di atas tadi, di mana nilai mutlak M plus 1 per M dikurangi N plus 1 per N sama dengan nilai mutlak dari 1 ditambah 1 per M dikurangi 1 ditambah 1 per N sama dengan hasilnya itu adalah nilai mutlak dari 1 per M dikurangi 1 per N sama dengan hasil dari penyederhanaan tersebut adalah nilai mutlak dari N dikurangi M per Mn. Lalu langkah yang keempat itu kita menentukan batas untuk nilai mutlak N dikurangi M per Mn. Nah, di sini kita itu ingin menemukan atau menentukan batas atas untuk N dikurangi M per Mn yang lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini perhatikan bahwa nilai mutlak N dikurangi M itu kurang dari atau sama dengan maksimum dari Mn. Dan Mn lebih dari atau sama dengan minimum dari Mn dipangkatkan 2. Nah, jadi dapat kita tulis bahwa nilai mutlak N dikurangi M per Mn itu kurang dari atau sama dengan maksimum Mn per minimum Mn dipangkatkan 2 itu kurang dari atau sama dengan 1 per minimum dari Mn. Lalu langkah selanjutnya setelah kita menentukan batas atas, di sini kita akan memilih N. Sekarang kita ingin memilih N sedemikian sehingga 1 per minimum dari Mn itu kurang dari epsilon untuk semua Mn lebih dari atau sama dengan N. Nah, di sini perhatikan bahwa jika kita ingin memilih N lebih dari 1 per epsilon, maka untuk semua Mn lebih dari sama dengan N, kita akan memiliki minimum Mn itu lebih dari 1 per epsilon. Sehingga diperoleh 1 per minimum Mn itu kurang dari epsilon. Nah, lalu kita setelah memilih N, setelah menentukan batas atas dan lain-lain, di sini kita akan menyimpulkan dari hasil perhitungan tersebut. Nah, jadi untuk setiap epsilon positif, kita dapat memilih N yaitu 1 per epsilon. Di mana epsilon ini tuh merupakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan 1 per epsilon. Sehingga untuk semua Mn lebih dari atau sama dengan N berlaku nilai mutlak dari 1 ditambah 1 per M dikurangi 1 ditambah 1 per N itu kurang dari epsilon. Nah, ini berarti memenuhi definisi barisan Cauchy. Oleh karena itu, barisan N plus 1 per N adalah barisan Cauchy. Jadi, barisan tersebut terbukti merupakan barisan Cauchy. Soal nomor 2. Dengan menggunakan definisi, tunjukkan negatif 1 pangkat N bukan barisan Cauchy. Berikut adalah penyelesaian untuk soal nomor 2. Yang pertama, kita harus memahami definisi dari barisan Cauchy. Barisan bilangan real Xn dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif terdapat K epsilon anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap Mn lebih dari atau sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak dari Xm dikurangi Xn itu harus kurang dari epsilon. Nah, dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa jarak antara dua suku manapun dalam barisan akan semakin kecil dan mendekati 0
ketika indeks N dan M semakin besar. Lalu langkah yang kedua, kita akan memilih epsilon yang tepat. Nah, dalam kasus ini kita ingin menunjukkan bahwa barisan negatif 1 pangkat N ini tuh bukan merupakan barisan Cauchy. Nah, untuk itu kita perlu menemukan suatu epsilon positif sedemikian sehingga tidak peduli sebesar apa N yang kita pilih, selalu ada Mn lebih dari atau sama dengan N, yang membuat Xm dikurangi Xn itu kurang dari epsilon. Lalu langkah yang ketiga itu kita akan memilih nilai M dan N yang sesuai. Perhatikan bahwa barisan negatif 1 pangkat N bernilai bolak-balik antara 1 dan negatif 1. Kita bisa memilih. Yang pertama, M sama dengan K epsilon ditambah 1, suku dengan indeks ganjil. Lalu yang kedua, N sama dengan K epsilon ditambah 2, suku dengan indeks genap. Dengan K epsilon adalah bilangan asli yang sesuai dengan definisi barisan Cauchy. Lalu berikutnya kita akan menghitung Xm dikurangi Xn. Dengan memilih M dan N seperti yang telah dijelaskan tadi di atas, kita dapatkan bahwa nilai mutlak dari Xm dikurangi Xn sama dengan nilai mutlak dari negatif 1 pangkat K epsilon ditambah 1 dikurangi negatif 1 pangkat K epsilon ditambah 2 sama dengan nilai mutlak dari 1 dikurangi negatif 1. Karena kan tadi K epsilon ditambah 1 itu indeks ganjil, dan untuk yang K epsilon ditambah 2 itu merupakan indeks genap. Jadi 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2. Nah, jadi kesimpulannya kita tadi telah menemukan bahwa epsilon itu sama dengan 1. Atau sebenarnya untuk setiap epsilon kurang dari 2. Tidak peduli sebesar apa N yang kita pilih, selalu ada Mn lebih besar atau sama dengan N, yang membuat Xm dikurangi Xn sama dengan 2 lebih dari atau sama dengan epsilon. Karena kita telah menemukan epsilon positif, sehingga syarat barisan Cauchy tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa barisan negatif 1 pangkat N itu bukan merupakan barisan Cauchy. Soal yang ketiga yaitu misalkan X1 kurang dari X2 adalah sebarang bilangan real dan Xn sama dengan X N-1 ditambah X N-2 per 2 untuk N lebih dari 2. Buktikan bahwa Xn konvergen dan tentukan limitnya. Nah, di sini kita akan menjawab untuk soal yang nomor 3. Perhatikan bahwa nilai mutlak dari X3 dikurangi X2 sama dengan setengah dari X2 dikurangi X1. Dan perhatikan juga bahwa nilai mutlak dari X4 dikurangi X3 sama dengan setengah dari nilai mutlak X3 dikurangi X2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 dikalikan dengan X2 dikurangi X1. Nah, akibatnya diperoleh bentuk umumnya yaitu nilai mutlak dari X N plus 1 dikurangi Xn sama dengan 1 per 2 pangkat N-1 dikalikan dengan X2 dikurangi X1. Jadi, untuk epsilon lebih dari 0 atau untuk epsilon positif,
kita pilih K lebih dari 1 ditambah ln 2 dikalikan dengan X2 dikurangi X1 per epsilon. Sehingga untuk setiap Mn lebih dari atau sama dengan K berlaku, nilai mutlak dari Xm dikurangi Xn kurang dari nilai mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn sama dengan 1 per 2 pangkat N min 1 dikalikan dengan X2 dikurangi X1 itu harus kurang dari 1 per 2 pangkat K min 1 dikalikan dengan X2 dikurangi X1 kurang dari 1 per X2 dikurangi X1 per epsilon dikalikan dengan X2 dikurangi X1 akan menghasilkan epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa Xn barisan Cauchy dan barisan tersebut konvergen. Lalu selanjutnya kita akan menentukan limit dari barisan tersebut. Nah, untuk mendapatkan limitnya kita perhatikan bahwa untuk N sama dengan 3, maka X2 dikurangi X3 sama dengan X2 dikurangi X2 ditambah X1 per 2 sama dengan X2 dikurangi X1 per 2. Dan untuk N sama dengan 4 berarti X2 dikurangi X4 sama dengan X2 dikurangi X3 ditambah X2 per 2 sama dengan X2 dikurangi X3 per 2 sama dengan X2 dikurangi X1 per 2 pangkat 2. Nah, jadi X2 dikurangi Xn itu sama dengan X2 dikurangi X1 per 2 pangkat N dikurangi 2 untuk setiap N lebih dari 2. Dan limit dari X2 dikurangi Xn sama dengan limit dari X2 dikurangi X1 per 2 pangkat N dikurangi 2. Itu sama dengan 0. Akibatnya, limit X2 sama dengan limit Xn, sehingga limit Xn sama dengan X2. Sekian penjelasan materi dan contoh soal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.